Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas dan analisis prediksi kebangkrutan pada PT Bank Mandiri Tbk dengan dosen pengampu saya Pak Guntur Kusumawardana, SEMM, dan saya sendiri yaitu Hidano Retno. Langsung saja ke topik yang akan kita bahas. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja dalam analisis arus kas ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga rasio analisis, yang keempat ada aplikasi pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan yang akan kita bahas. Pengertian dari analisis arus kas sendiri adalah sebagai analisis terhadap sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Nah, dengan demikian, analisis arus kas menyajikan arus kas masuk dan keluar dari kas dan setara kas, yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian adapun tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Kemudian ke next slide. Ada klasifikasi arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, yang kedua aktivitas pendanaan, aktivitas investasi. Nah, kita akan bedah satu persatu mulai dari aktivitas operasi. Arus kas dari kegiatan operasi ini menjadi indikator yang menentukan apakah dari kegiatan operasional perusahaan dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa perlu mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, yang merupakan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari pembelian atau penjualan aset tetap dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan berkaitan dengan bagaimana aktivitas kas diperoleh untuk membiayai perusahaan tersebut, termasuk biaya operasionalnya. Kemudian di next slide ada aplikasi analisis arus kas PT Bank Mandiri. Berikut ialah analisis arus kas pada PT Bank Mandiri Tbk dalam annual report tahunnya. Kemudian di poin yang keempat ada rasio dalam analisis arus kas. Salah satu alat analisis laporan arus kas ialah analisis rasio laporan arus kas menggunakan komponen dalam laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi sebagai sumber data. Kemudian tujuannya ialah untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan khususnya arus kas. Dan kemudian, dalam rasio analisis arus kas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rasio likuiditas arus kas, rasio fleksibilitas arus kas. Nah, untuk rasio likuiditas ini terdapat 6 rasio. Yang pertama, rasio arus kas dari aktivitas operasi atau AKO. Yang kedua, rasio cakupan arus kas atau CAD. Yang ketiga, rasio pengeluaran modal atau PM. Yang keempat, rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Yang kelima, rasio total kewajiban atau TK. Yang keenam, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKUL. Pada rasio fleksibilitas arus kas, terdiri dari dua, rasio arus kas bersih bebas atau AKBB dan rasio kecukupan arus kas KAK. Dan kemudian ada rasio likuiditas arus kas pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama ada AKO, rasio arus kas dari aktivitas operasi atau AKO pada PT Bank Mandiri Tbk ialah 1,36 pada tahun 2021 dan 1,22 pada tahun 2020. Karena rasio lebih besar dari 1, maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dan aktivitas lain. Kemudian di CAD dapat disimpulkan bahwa angka rasio cakupan arus dana atau CAD pada PT Bank Mandiri Tbk ialah 3,01 pada tahun 2020 dan 2,45 pada tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa PT Bank Mandiri memiliki kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan yang ketiga ada cadangan kas terhadap bunga atau CKB. Pada rasio ini semakin besar angka rasio seperti pada Bank Mandiri yaitu 6,58 pada tahun 2021 dan 4,50 tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil.
Kemudian yang keempat ada CKUL. Pada rasio cakupan kas terhadap utang lancar ini atau CKUL, semakin tinggi angka rasio seperti pada PT Bank Mandiri yaitu 1,47 pada tahun 2021 dan 1,41 tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa PT Bank Mandiri Tbk memiliki kemampuan yang tinggi dari arus kas operasi dalam mengcover utang lancarnya. Nah, kemudian di nomor 5 ada PM, pengeluaran modal. Di angka rasio ini, jika angka rasio yang lebih besar dari satu tentunya sangat diharapkan. Pada PT Bank Mandiri Tbk memiliki angka rasio 0,58 pada tahun 2021 dan 0,54 pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa kemampuan yang rendah dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modalnya. Yang keenam, ada rasio total kewajiban. Rasio ini tidak harus 100%, angka sekitar 30% merupakan hal yang biasa dan acceptable oleh kreditor untuk perusahaan yang sehat keuangannya. Pada PT Bank Mandiri Tbk ditunjukkan bahwa memiliki angka rasio 0,10 pada tahun 2021 dan 0,09 pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa kemampuan yang rendah dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Mungkin cukup sekian dari analisis arus kas, kemudian kita lanjut ke analisis prediksi kebangkrutan pada PT Bank Mandiri Tbk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis prediksi kebangkrutan oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Guntur Kusumawardana SEMN dan disusun oleh saya sendiri yaitu Hida Nuretno. Mungkin cukup sekian dari analisis arus kas, kemudian kita lanjut ke analisis prediksi kebangkrutan pada PT Bank Mandiri Tbk. Kebangkrutan dengan pengertian sebagai berikut. Secara bahasa, istilah failliet bisa dijumpai dalam pembendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Prancis, istilah failliet berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutang disebut dengan failliet. Kebangkrutan secara awam diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan berhenti beroperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, dikatakan bahwa kebangkrutan adalah suatu yang dinyatakan failliet oleh keputusan pengadilan. Kemudian adapun yang melatar belakangi analisis prediksi kebangkrutan tersebut, kebangkrutan dan kesulitan keuangan merupakan dua topik yang selalu menarik. Nah, untuk meminat manajemen keuangan perusahaan, kebangkrutan dan kesulitan keuangan adalah dua topik yang berbeda. Kebangkrutan adalah konsekuensi dari kesulitan itu sendiri, yang tidak kunjung terselesaikan dengan baik. Kemudian, menurut prinsip akuntansi, sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut secara finansial bila akumulasi kerugian menyebabkan ekuitas atau modalnya negatif. Kemudian, slide selanjutnya yaitu ada model prediksi kebangkrutan atau aplikasi analisis prediksi kebangkrutan pada PT Bank Mandiri Tbk. Jadi saya ambil contoh untuk perusahaan PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian ada model Altman yang pertama. Oke, untuk pengertian dari Altman sendiri ini adalah pada tahun 1995, Altman kembali memodifikasi modelnya. Jadi beberapa ada yang sudah jadi untuk modelnya. Jadi ada model 1, 2, dan ini yang terakhir atau finalisasinya. Jadi dimodifikasi modelnya agar persamaan yang dibuat dapat diaplikasikan pada semua perusahaan. Dalam modifikasi ini, Altman mengeliminasi X5 karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Hasil dari persamaan modelnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5 yang mana X1 sama dengan ini dan sampai X5. Dan interpretasinya kita akan langsung aplikasikan ke slide selanjutnya, aplikasi model Altman pada PT Bank Mandiri Tbk. Bagaimana sih interpretasinya? Nah, dapat diketahui bahwa tahun 2019 pada PT Bank Mandiri Tbk ini adalah 1,05 untuk hasil dari model Altman sendiri. Dan untuk pada tahun 2020 hasilnya itu 1,58. Nah, kita bedah satu persatu. Pada tahun 2019 ini 1,05 itu ialah kurang dari 1,81, yang mana artinya pada PT Bank Mandiri Tbk
masuk dalam kategori bangkrut. Jadi pada tahun 2019 itu PT Bank Mandiri Tbk masuk dalam kategori bangkrut. Nah, kemudian pada tahun 2020 hasilnya itu 1,8 yang 58 yang mana kurang dari 1,81 yang artinya masuk dalam kategori bangkrut. Jadi sama untuk tahun 2019 dengan tahun 2020. Kemudian adapun tahun 2021 hasilnya itu 1,17 yang mana tetap kurang dari 1,81, artinya perusahaan PT Bank Mandiri Tbk masuk dalam kategori bangkrut. Kemudian yang kedua ada modal Springgate. Modal ini dikembangkan oleh Gorgon LV Springgate pada tahun 1978 yang juga menggunakan Multiple Discriminant Analysis atau MDA dari 19 rasio keuangan yang populer dan kemudian menghasilkan 4 rasio. Modal ini memiliki tingkat akurasi sebesar 92,50%. Modal persamaannya sebagai berikut. Kemudian kita langsung lanjut untuk aplikasi modal Springgate sendiri pada PT Bank Mandiri Tbk. Nah, untuk hasil pada tahun 2019 adalah 7,77, yang mana S itu lebih dari 0,862 perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Jadi pada PT Bank Mandiri pada tahun 2019 itu berpotensi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 2020 begitupun tidak mengalami potensi kebangkrutan karena hasilnya adalah 3,88 yaitu lebih dari 0,862. Jadi semisal ada perusahaan yang itu angka rasionya kurang dari 0,862 maka perusahaan itu berada dalam kondisi kebangkrutan. Nah, itu untuk tahun 2019 dan tahun 2020 pada PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian ada pun tahun 2021 yang hasilnya itu 4,87 yang artinya S atau hasilnya itu lebih dari 0,862, maka perusahaan diklasifikasikan atau PT Bank Mandiri ini diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian yang ketiga ada model Zmijewski dikembangkan oleh Mark E. Zmijewski pada tahun 1984 dengan menggunakan analisis rasio mengukur kinerja keuangan, yaitu leverage dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan analisis profit dengan ini analisis profit ya teman-teman, dengan return on asset atau ROA, leverage ratio, dan liquidity ratio yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dari 800 perusahaan yang bertahan saat itu. Tingkat keakuratan analisis ini mencapai 84% hasil dari model yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya sendiri, langsung saja untuk tahun 2019 pada PT Bank Mandiri Tbk, adalah minus 7,74. Yang mana X yang diperoleh sebuah perusahaan melebihi 0 itu perusahaan diprediksi berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Akan tetapi jika memiliki nilai X yang kurang dari 0 maka perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. Jadi sebelumnya PT Bank Mandiri pada tahun 2019 ialah masuk dalam kategori berpotensi untuk diprediksi tidak mengalami kebangkrutan karena hasilnya minus 7,74 yaitu kurang dari 0. Kemudian begitupun juga tahun 2020 yaitu minus 2,37 yaitu kurang dari 0, maka PT Bank Mandiri ini pada tahun 2020 diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. Begitupun juga tahun 2021 yaitu minus 0,43 yang mana kurang dari 0, maka PT Bank Mandiri diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian model yang terakhir yaitu model Olshon. James A. Olshon mengembangkan model multiple logistic regression pada tahun 1980 dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan mempertimbangkan sudut pandang waktu perusahaan menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol apakah perusahaan mengalami kebangkrutan sebelum atau setelah
penerbitan laporan keuangan. Model ini dibangun dari hasil penelitian pada 105 perusahaan bangkrut dan 2058 perusahaan tidak bangkrut. Adapun hasil persamaannya adalah sebagai berikut. Yang mana keterangan X1 sampai X9 adalah sebagai berikut. Kemudian, interpretasi pada model Olshon ini menyatakan bahwa model ini memiliki cut-off point optimal pada nilai 0,50 karena dengan nilai tersebut jumlah kesalahan atau error dapat diminimalisir. Maksud dari cut-off adalah bahwa perusahaan yang memiliki nilai 0 lebih dari 0,50 berarti perusahaan diprediksi bangkrut. Kemudian jika perusahaan dengan nilai 0 kurang dari 0,50 berarti perusahaan diprediksi tidak bangkrut. Nah, sekian penjelasan dari saya Hida Nurratno untuk analisis prediksi kebangkrutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.